mengganggu untuk pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Sama ini dulu. Saya selaku sekretar angkatan 9 mempunyai tugas untuk mewawancarai kepala sekolah ya berkenaan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Karena dipilih di sini sebagai kepala sekolah di SDN Karanganyar, saya ingin minta bantuannya untuk menjawab beberapa pertanyaan saya sebagai pengalaman saya nantinya jika saya bisa menjadi seorang pemimpin ya Bu ya. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Ini Bu, baik langsung saja ya Bu ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mungkin ini pernah terjadi di sini ya Bu ya. Kira-kira bagaimana solusinya tentang hal ini? Pertama-tama kita mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, itu merupakan kasus yang bersifat dilema etika. Kasus termasuk rujukan moral jika ada pelanggaran hukum di dalamnya. Jadi untuk mengenalinya dilihat apakah kasus itu mengandung nilai-nilai yang saling bertentangan dari dua kasus tersebut, itu yang disebut dilema etika. Kemudian nanti juga mengkategorikan ada rujukan moral dan Ibu Dwi selaku kepala sekolah nanti akan membedakan kedua itu ya. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira Ibu bagaimana menjalankan keputusan jika ada dua kasus seperti itu? Ya, pertama-tama kita melakukan identifikasi kasus, mencari bukti fisiknya, jadi tidak hanya abal-abal, ya, terus memutuskan mana yang lebih penting untuk kepentingan orang banyak. Artinya kita mengesampingkan untuk kepentingan individu atau golongan, jadi kepentingan untuk anak atau masyarakat pada sekolah SDN Karanganyar yang bagus, kepentingan orang banyak itu yang kita utamakan. Jadi begitu ya Bu. Bila ada suatu masalah, kepentingannya keputusannya itu diambil mana yang terbaik untuk bersama, itu ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, untuk langkah-langkahnya kita pertama menentukan penyebab permasalahan atau akar masalahnya. Kemudian menentukan siapa yang terlibat. Tiga, mencari informasi kepada orang-orang yang terdekat. Kemudian berikutnya berdiskusi dengan guru atau karyawan atau warga sekolah, baik itu tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Kemudian membuat kesimpulan dari hasil diskusi. Dan yang keenam, mencari solusi atau pemecahan masalah bersama dalam mengambil keputusan yang terbaik. Luar biasa, itu langkah-langkah yang diambil tadi. Kalau saya menyimak, pertama pasti menemukan penyebabnya dulu, latar belakangnya apa, kemudian nanti semuanya dibawa ke diskusi bersama warga sekolah atau dengan guru ya Bu, teman sejawat. Kemudian nanti bisa mengambil satu kesimpulan yang terbaik. Yang paling penting tidak merugikan salah satunya, begitu ya Bu ya. Baik. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif yaitu menganalisis kasus, lalu berdiskusi dengan warga sekolah tentunya untuk menentukan solusi atau pemecahan masalahnya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku dalam mengambil keputusan.
sebisa mungkin secara kekeluargaan dan mengedepankan kepentingan umum. Jadi tidak ego kita sendiri. Ya. Jadi tetap bersama-sama dan tidak mementingkan ego sendiri. Ya. Oke. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu mencari keputusan yang terkait karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar secara moral, tapi bertentangan. Harus mencermati kasus yang terjadi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Artinya tidak salah satu dirugikan. Jadi sama-sama jalan, ada keseimbangan. Iya. Jadi mencari keputusan yang terbaik, karena memang kadang suatu saat kasus itu kita dihadapkan dua kasus yang semuanya baik, tapi kita mengambil satu kasus yang mana yang diadukan itu yang sulit ya Bu ya. Jadi nanti kalau saya ambil ini mungkin itu merugikan yang lainnya merasa tidak dihargai atau kurang dihargai. Ya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, luar biasa. Untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau tata cara Bu, atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa kira-kira ini? Kalau masalahnya ringan, berarti kita langsung selesaikan. Langsung selesaikan. Tapi kalau masalahnya agak lumayan berat, maka kita harus mencari akar permasalahannya, terus dicari nanti solusinya. Yang penting itu tadi, terlebih dahulu kita mengedepankan atau menyelesaikan masalah tidak merugikan salah satu pihak, tapi sesuai dengan prosedur yang ada atau yang berlaku, aturannya ringan langsung bisa ya, langsung bisa selesaikan. Suatu saat kasusnya sulit, nah itu baru kita cari akar permasalahan, terus solusinya gimana. Nanti kita melaksanakan atau kita mencari solusi itu tidak merugikan salah satu pihak, kita jalankan bersama, namun sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Luar biasa jawabannya. Kemudian cek lagi kalau luar biasa terus ya. Hebat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, itu akan saya diskusikan bersama dengan teman-teman guru, termasuk dengan penjenengan, para karyawan atau komite sekolah, wali murid atau stakeholder, dan orang-orang yang terkait mempunyai kedekatan personal dengan kita. Jadi masalahnya, alternatifnya harus kita temukan solusinya. Jadi semua kita yang membantu adalah semua yang terkait di sekolah itu ya Bu ya. Semua warga sekolah, baik guru, terus komite, mungkin tenaga pendidikan, wali murid juga ya. Dari semua pertanyaan tadi Ibu, terima kasih atas waktunya. Dan ini ada satu yang paling terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Karena kita itu memiliki karakter yang berbeda, maka kita harus, yaitu loh, yang agak sulit itu sabar dalam menghadapi berbagai karakter dari masing-masing orang, terutama masing-masing guru. Ya, untuk itu kita tidak boleh mengeluh atau putus asa menghadapi semua permasalahan, tetap yakin bahwa masalah itu ada solusinya. Dan untuk lebih bijaksananya dalam menganalisa permasalahan, untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik, atau untuk menjadikan kesepakatan kemudian menuju suatu keputusan.
ini sebagai seorang pemimpin itu pertama sangat sabar, karena menghadapi semua karakter karakternya tidak sama. Kalau ada yang halus, ada yang keras, temperamen. Nah, kalau tidak dipecut juga jalan, tapi ada yang begitu kita memandang terus oh ya Bu. Termasuk saya juga keras. Terima kasih itu kerasnya positif itu bagus. Terima kasih Ibu. Luar biasa itu tadi pengalaman. Semoga nanti dapat saya ambil manfaatnya dan nanti dapat saya contoh mana yang baik dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang terbaik. Dan Ibu Dwi Haryati selaku Kepala SDN Karanganyar ini sudah berapa tahun? 2 tahun ya Bu ya, 2 tahun 8 bulan. Tapi beliau panjenengan adalah senior kami yang terima kasih sekali Bu. Sama-sama. Besok kalau jadi seorang leadership atau pemimpin, ya bagaimanapun kita itu dituakan. Jadi ada karakter bagaimanapun kita harus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya? Lama tidak jumpa. Alhamdulillah baik sekali. Berarti untuk kesempatan kali ini saya mau merespon berarti. Ada apakah dengan sedikit pasti ini sudah datang ke kantor saya, ke sekolah saya? Ini berarti saya sebagai CDP kebetulan saya kata sebenarnya muda menyelesaikan pendidikan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai pendidikan sebagai pemimpin. Saya memandang tadi sebagai pemimpin di SDN Kilasan 1 Kartini ini ya Bu ya. Itu saya ingin menggali pengalaman dari Bu Katin. Boleh Bu saya nanti memberikan pertanyaan ke Bu Katin. Dengan senang hati Buni, saya kalau bisa membantu Buni sebagai CPP Angkatan 9 itu suatu kehormatan juga buat saya karena Buni sudah mau datang ke sekolah SDN Kilasan 1 untuk memberi informasi. Monggo Buni. Terima kasih Berti. Baik Berti, langsung saja saya akan bertanya kepada Bu Katin ya. Ini karena selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Ibu Katin yang ini. Gini ya Buni ya, tentunya itu dalam suatu sekolah atau suatu lembaga pendidikan itu pasti ada hari-hari tertentu itu menemui beberapa kasus yang diantaranya itu mungkin kasusnya itu termasuk atau bersifat dilema etika atau kadang juga termasuk rujukan moral. Nah di sini itu saya mengenali bahwa ada nilai-nilai itu yang saling bertentangan itu merupakan kasus yang bersifat dilema etika, kasus termasuk rujukan moral jika ada pelanggaran hukum di dalamnya. Seperti itu Bu. Intinya terdapat dilema etika juga kadang ada rujukan moral seperti itu ya Bu. Betul sekali. Baik berarti untuk selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kalau seperti itu ya Bumi ya, itu yang pertama itu melakukan identifikasi kasus. Jadi kasusnya itu diidentifikasi dulu, lalu mencari bukti-bukti fisik yang ada atau mendukung. Terus berikutnya itu memutuskan mana yang lebih penting. Jadi memutuskan dulu mana yang itu merupakan yang lebih penting daripada yang lainnya. Lalu tentunya dalam memutuskan itu nanti itu untuk kepentingan orang banyak itu yang paling penting. Ya, berarti yang paling utama tadi mengidentifikasi, kemudian mencari bukti fisik, kemudian mengambil mana yang lebih penting dijalankan dan diselesaikan begitu ya. Luar biasa. Untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedurnya ya itu menentukan penyebab masalah. Jadi masalah itu pasti kan ada penyebabnya. Kita cari dulu penyebabnya itu apa, baru menentukan siapa yang terlibat. Entah itu guru, siswa atau warga
Nah, terus membuat kesimpulan dari hasil diskusi tadi, mencari solusi bersama dalam mengambil keputusan sekolah. Jadi tidak serta-merta saya sendiri yang memutuskan itu, tetapi dimusyawarahkan secara mufakat tentunya tadi untuk kepentingan bersama. Seperti itu. Yang pertama tadi yang bisa terpecahkan masalah, kemudian diselesaikan bersama dengan warga yang terkait di sekolah itu ya. Betul ya. Baik. Mungkin selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan etika? Nah, kalau ini itu mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar secara moral, tetapi itu bertentangan. Nah, jadi kita harus mencermati dulu kasus yang terjadi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang dirugikan, tetapi semuanya kedua-duanya itu puas dengan hasil keputusan yang sudah disampaikan. Seperti itu. Itu ya, berhati-hati sekali ya. Iya. Baik, nanti untuk selanjutnya ya berarti ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di rumah etika seperti ini berarti. Hal-hal yang merupakan tantangan ya, mencari keputusan yang terbaik itu sebenarnya mencari keputusan yang terbaik yang nanti bisa diterima dan baik untuk kedua-duanya. Intinya tidak ada yang saling diinginkan tadi. Betul. Jadi mencari keputusan yang terbaik dan itu sudah diselesaikan bersama tadi ya. Betul. Baik, untuk selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lima etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa? Bisa dijelaskan? Iya, ketika menghadapi sebuah kasus itu biasanya ada yang ringan dan ada yang berat tergantung pemilihan kasusnya. Kalau kasusnya itu secara ringan berarti nanti saya menyelesaikannya langsung apabila permasalahan itu ringan. Langsung maksudnya langsung di depan. Tetapi apabila masalahnya itu berat, itu saya harus butuh waktu dulu untuk mencari akar dari permasalahan terlebih dahulu dan menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini tidak gegabah, langsung memutuskan itu tidak, kalau masalahnya berat, jadi mencari dulu akar dari permasalahannya. Seperti itu. Jadi kalau kasusnya berat, itu waktu ya Bu ya, by step diselesaikan. Dan tentunya itu tidak bisa kan kita melibatkan hanya satu pihak. Siapa saja terlibat dalam masalah itu atau kasus itu, baru kita bisa untuk menyelesaikannya. Mungkin tidak ada dirugikan itu Baik, untuk selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus di etika ini? Ada yang membantu kira-kira? Tentu saja boleh. Dimanapun kan kita tidak bisa bekerja sama sendiri. Ada teman, kemudian tidak di luar sekolah, itu akan saya diskusikan bersama dengan teman-teman guru, para karyawan, komite, dan tentunya wali murid atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami masalah. Jadi banyak alternatif lah untuk mencari solusinya dalam hal ini. Bersama-sama ya Bu untuk menyelesaikannya. Satu soal lagi Bu, terakhir kalinya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di etika ini kira-kira? Untuk yang pertama itu sabar dalam menghadapi kasus atau menghadapi setiap orang, karena karakter orang itu kan berbeda. Betul ya. Terus tidak putus asa ini dalam menghadapi masalah. Jadi tidak membiarkan masalah itu berlarut-larut, jadi harus segera dapat ditangani. Rasa percaya diri juga pasti bisa atau yakin mampu menyelesaikan masalah ini. Terus harus lebih bijaksana. Rasa bijaksana dalam menganalisis permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi
seperti itu Bu. Luar biasa berarti demikian, terima kasih bagus sekali jawabannya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan saya sebagai CGP, nanti bisa memimpin seperti Ibu Ade. Semoga Ade sebagai kepala sekolah SDN Belangsari 1 Kaligundu ini memang sukses, sampai bisa meningkatkan keprofesionalan anak buahnya. Terima kasih Bu Ade. Sama-sama.